Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan syarat bagi daerah untuk dibangunkan industri atau pabrik oleh investor dalam perspektif biaya transportasi atau transfer cost dari bahan baku, dari pusat bahan baku menuju pasar. Pertanyaan ini selalu ditanyakan oleh pemangku kebijakan kita. Kenapa daerah saya tidak mau dibangunkan industri oleh investor? Atau kenapa daerah saya sulit sekali diajak membangun industri atau pabrik? Tentu pabrik sangat dibutuhkan oleh daerah karena banyak menyerap lapangan kerja. Ya. Yang pertama, kita coba lihat daerah kita itu apakah memiliki kecukupan dalam bahan baku. Ya. Dalam bahan baku artinya cukup secara kuantitas dan cukup secara kualitas. Kuantitas tentu perusahaan berharap ada keberlanjutan dalam memproduksinya. Ya. Kualitas bahan baku yang dihasilkan ya tentu dianggap ya punya daya saing ya bagi industri untuk mengolahnya menjadi barang jadi. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah orientasi pasar. Jadi industri akan membangun pabriknya dekat dengan pusat pasar. Pusat pasar ditandai dengan jumlah penduduk yang cukup besar, kemudian ditandai dengan pendapatan per kapita dari daerah itu juga yang cukup tinggi. Artinya, sobat sekalian, industri akan lebih baik dia membangun di pusat pasar, terus bahan bakunya didatangkan dari berbagai daerah, ya. Kalau dianggap bahwa itu lebih menguntungkan, lebih rendah cost-nya daripada menyimpan pabrik di suatu daerah, tapi bahan bakunya di situ relatif terbatas. Apalagi pada akhirnya barang jadi yang ada di daerah tersebut mau tidak mau akan ditransfer ke pusat pasar. Ini menjadi pertimbangan. Sehingga demikian, ya sobat sekalian, jangan kita kaget ketika ada daerah kecil ya yang tidak dilirik oleh investor ya untuk dibangunkan industri, khususnya industri manufaktur ya dalam pabrik terkait dengan pabrikan. Karena boleh jadi daerah kita tidak melimpah bahan bakunya. Mungkin ada kita punya ya bahan baku tapi tidak cukup ya, tidak dianggap cukup oleh investor. Kemudian yang kedua adalah kita lihat apakah daerah kita ini menjadi pusat pasar. Nah, dilihat dari jumlah penduduknya, kemudian pendapatan per kapitanya. Oleh karena itu, sobat sekalian, ketika daerah itu tidak dilirik oleh investor untuk dibangun pabrik atau industri, maka perlu kita pikirkan reorientasi arah ya, arah ekonomi industri kita. Apakah kita lebih fokus ke pengembangan UMKM yang berorientasi ekspor ya, atau mengembangkan ekonomi kreatif. Ya. Jadi memang tidak bisa kita paksakan bahwa industri itu akan berada di suatu daerah yang tidak memiliki bahan baku yang memadai dan tidak memiliki kapasitas pasar yang mencukupi. Tetapi ada beberapa daerah ya yang mau tidak mau dia harus bangun industri atau pabrik dekat daerah tersebut. Misalnya di sektor pertambangan. Di sektor pertambangan karena dia tidak mungkin akan membangun industri jauh dari pusat bahan bakunya. Ya. Karena dia harus menggali sumber bahan baku dari lokasi itu, dari daerah itu. Tetapi masalahnya adalah yang digali, yang dikeluarkan oleh pabrikan itu
adalah hanya bahan bakunya. Ya. Tidak langsung diolah di situ, tapi dibawa ke tempat lain, ya, atau ya mungkin lagi-lagi mungkin pengolahan untuk bahan jadinya ya di pusat pasar. Ya. Sehingga ada juga kekhawatiran, ya kenapa mungkin katakan daerah tambang ya, kenapa tidak bisa dibangun misalnya smelter di situ, ya, atau pabrik pengolahan pemurnian dari bahan tambang. Nah ini juga menjadi pertimbangan ya, efisiensi dari perusahaan. Ya. Tetapi daerah memang perlu memfasilitasi ya untuk dibangunkan pabrik, entah itu pabrik smelter terkait pertambangan ataupun pabrik-pabrik lain ya berkaitan dengan pengolahan. Nah, oleh karena itu saya lebih cenderung bagaimana pemerintah menggandeng investor-investor lokal ya, untuk memperbesar skala bisnisnya. Ya. Walau mungkin kita anggap bukan sebagai industri besar, ya, tapi setidaknya skala bisnis mereka lebih luas dari sebelumnya. Yang terpenting bagi daerah adalah bagaimana caranya supaya pabrik atau industri tersebut ya yang oleh investor lokal tersebut dapat menyerap tenaga kerja. Itu yang paling utama. Nah, sehingga kalau daerah toh tidak menjadi pusat bagi investor untuk mendirikan pabrik, tentu kita harus berpikir ya dicarikan alternatif lain untuk mengembangkan perekonomian daerahnya. Ya, bisa lewat pariwisata misalnya, atau bisa lewat memperluas skala kerja UMKM, skala industri UMKM, ya, atau juga meningkatkan kapasitas UMKM menjadi berorientasi ekspor. Nah, saya kira langkah-langkah ini menjadi salah satu jalan. Tentu ada banyak jalan untuk meningkatkan perekonomian, ya, tanpa harus mengarus utamakan pendirian pabrik, apalagi pabrik besar, ya. Sementara kita tidak punya kapasitas di situ. Itu barangkali sobat sekalian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita jumpa lagi pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.